Yang penuh berkah ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal kecil yang kita lakukan di setiap subuh ya, di waktu yang penuh berkah ini, sebagaimana Rasulullah senantiasa berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan keberkahan ya. Al-barokah itu subutul khair wa ziyadatul khair, tetapnya kebaikan dan senantiasa bertambah kebaikan, baik kebaikan untuk urusan dunia kita ataupun akhirat kita. Mudah-mudahan dengan menyempatkan diri ya, dengan sambil melakukan berbagai aktivitas kesibukan menyiapkan di pagi hari, kita sempatkan juga untuk mengkaji ilmu. Nah, mudah-mudahan kajian ini menjadi salah satu amalan unggulan kita nanti di yaumil akhir. Ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling Allah cintai adalah adawamuha wa in qalla, dirutinkan ya, walaupun hanya sedikit, dirutinkan walaupun hanya sebentar, hanya beberapa menit ya yang kita lakukan. Nah, mudah-mudahan ini semakin memperberat ya amalan kita nanti di yaumil akhir, dan semakin melembutkan hati kita untuk senantiasa lebih mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mencintai Rasulullah SAW. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari itu ya, hadis-hadis Nabi tentang prediksi akhir zaman. Ada sebuah tanda ya, negeri-negeri akhir zaman. Mari kita sama-sama kaji ya. Ada sebuah buku yang bestseller ya, ini bukunya luar biasa, negeri-negeri akhir zaman. Nah, kita akan tahu di sini tentang negeri-negeri akhir zaman itu ya. Di antaranya Jazirah Arab. Nah, ini Arab Saudi. Disampaikan ya dalam hadisnya bahwa nanti akan ada bangsa miskin berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Itu adalah salah satu tanda akhir zaman. Kemudian Barat mengeksplorasi tambang Arab. Kemudian Arab Saudi negeri sumber fitnah dan tempat terbitnya tanduk setan. Kemudian Jazirah Arab, ini nanti tanda akhir zaman itu akan menjadi lahan pertanian yang dialiri sungai-sungai ya, walaupun sekarang terlihatnya mustahil, tetapi ini adalah hadis-hadis Rasulullah tentang negeri-negeri akhir zaman. Nah, kemudian dibahas juga di negeri-negeri di Jazirah Arab itu ya, diantaranya ada keistimewaan Madinah, bagaimana keutamaan Madinah, kemudian Madinah menjelang akhir zaman dan masa Imam Mahdi seperti apa, kemudian bangsa mana yang mengambil alih kendali, kemudian titik balik peralihan, bagaimana membersihkan noda Madinah, bangsa pilihan mempertahankan Madinah, proses masuknya pasukan Imam Mahdi ya, kemudian tentang Mekah dan Hijaz. Nah, Mekah dalam sejarah seperti apa, Masjidil Haram, sisi lain sejarah Mekah dan Ka'bah dan lain-lainnya gitu ya. Bagaimana tentang Yaman, ini negeri-negeri akhir zaman, nanti itu akan ada angin lembut dari Yaman, api Yaman menggiring orang ke Syam. Nah, ini negerinya Ratu Saba ya, Ratu Balkis. Kemudian Palestina seperti apa, Libanon, Jordan, Suriah ya. Nah, kemudian negeri-negeri Khurasan, Irak di akhir zaman seperti apa, kemudian dan lain sebagainya ya. Dan tidak akan keburu semuanya. Nah, sehingga yang akan kita bahas ya sekeburunya saja. Nah, di sini diantaranya langsung saja pada pembahasan ya. Nah, ini nubuat Rasulullah tentang akhir zaman. Nah, jadi bahwa Rasulullah SAW ya sudah menyampaikan berbagai hal. Ini dalam salah satu hadisnya bahwa tarokhana Rasulullah SAW, Rasulullah SAW wafat wa mauta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa, dan beliau tidak meninggalkan seekor burung pun ya yang membolak-balikkan sayapnya di langit atau di udara illa wa huwa yudzakkiruna minhu ilma
kecuali beliau sudah menyebutkan kepada kami ilmunya, keterangannya gitu ya. Qala faqala sallallahu ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Pokoknya kata Rasulullah, tidak tersisa satu masalah pun yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan ke neraka kecuali sudah aku terangkan kepada kalian. Jadi sudah sangat lengkap ya Rasulullah SAW menyampaikan. Nah, beliau juga memberitahukan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang gitu ya. Nah, di sini sampai datangnya hari kiamat itu seperti apa sudah Rasulullah rinci ya, sudah Rasulullah sampaikan. Di antaranya di sini ada hadis sahih ya. Shalla bina Rasulullah SAW. Rasulullah melaksanakan sholat ya. Al-fajr, sholat subuh bina bersama kami. Wasa'idal minbar. Kemudian beliau naik mimbar. Fa khotobana, maka beliau menyampaikan khutbah kepada kami hatta hadarat ad-duhru. Nah, jadi sampai datangnya sholat duhur. Jadi Rasulullah sholat subuh ya bersama kami, kemudian beliau naik mimbar dan menyampaikan khutbah kepada kami sampai datangnya waktu sholat duhur. Jadi saat itu sangat spesial sekali gitu ya, tidak seperti biasanya Rasulullah seperti fanazala, kemudian beliau turun, fasolla ya, kemudian melaksanakan sholat duhur. Summa sa'idal minbar, kemudian beliau naik minbar kembali ya. Fakhotobana, kemudian beliau khutbah kepada kami hatta hadaratil asra, sampai datangnya waktu asar. Summa nazala, kemudian Rasulullah turun dari mimbar ya, fasolla, kemudian Rasulullah mengerjakan sholat asar. Summa sa'idal minbar fakhotobana. Nah, kemudian setelah sholat asar ya Rasulullah kemudian naik lagi ke atas mimbar menyampaikan lanjutan khutbah sampai matahari terbenam. Bayangkan ini dari setelah subuh ya. Hatta gharabatis syamsu, sampai matahari terbenam. Nah, dalam khutbahnya itu fa akhbarona, beliau memberitahukan kepada kami bima kana ya, memberitahukan kepada kami peristiwa-peristiwa yang sudah lalu gitu ya. Wa bima kana fa akhbarona bima kana wa bima huwa kain, dan juga beliau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang ya. Fa a'lamuna ahfaduna. Nah, jadi Rasulullah saat itu secara lengkap ya, jadi beliau itu setelah sholat subuh kemudian memberikan khutbah sampai sholat asar duhur memberikan khutbah terusan ya di hari itu, begitu luar biasa sekali. Nah, jadi beliau menceritakan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, wa huwa kainun, juga menceritakan peristiwa-peristiwa yang akan datang gitu ya. Fa'lamuna ahfaduna. Nah, jadi tentang peristiwa-peristiwa tersebut adalah orang yang paling kuat hafalannya di antara kami. Jadi orang yang paling tahu tentang peristiwa-peristiwa itu adalah orang yang paling kuat hafalannya, karena saking banyaknya informasi yang beliau sampaikan di hari itu gitu ya. Nah, berdasarkan wahyu yang beliau terima ini ya dari Allah, beliau memberitakan ya sejarah kehidupan umat manusia ya. Jadi Rasulullah di hari itu menceritakan tentang sejak alam pertama kali diciptakan sampai berakhirnya dunia dengan terjadinya hari kiamat, bahkan hingga seorang hamba masuk surga atau neraka. Jadi secara rinci Rasulullah menceritakan ya di hari itu sejarah kehidupan umat manusia sejak alam pertama kali diciptakan ya sampai berakhirnya dunia dan terjadinya akhirat, bahkan hingga seorang hamba masuk surga dan neraka. Nah, ini hadis ini dijelaskan oleh Abdullah bin Umar ya, Abdullah bin Umar. Nah, ini dijelaskan bahwa qoma, pada suatu kesempatan Rasulullah SAW berdiri finan Nabi SAW, Rasulullah berdiri ya menyampaikan fa akhbarona an badil khalqi, Rasulullah menyampaikan tentang tadi ya awal penciptaan alam, hatta dakhala ahlul jannah, sampai gitu ya penduduk surga nanti manazilahum memasuki tempat-tempatnya,
wa ahlun nar, kemudian para penduduk ahli neraka, manazilahum ya, mereka memasuki tempat tinggalnya, hafidhu dzalika man hafidhahu wa nasiyahu man nasiyahu. Nah, sampai adapun orang-orang ya, di sini berita dari beliau itu dihafal oleh orang yang mampu menghafal khutbah itu, dan orang yang tidak mampu menghafalnya tentu saja lupa karena saking banyaknya informasi di hari itu gitu ya, sejak penciptaan sampai akhir ya, penduduk kiamat dan ahli surga masuk ke tempatnya, ahli neraka masuk ke tempatnya. Nah, jadi seluruh wahyu yang dikabarkan itu ya tentang peristiwa sejak pertama kali bumi ini diciptakan sampai seseorang masuk surga atau neraka, beliau sudah sampaikan kepada umatnya secara lengkap, pokoknya seluruh perintah, larangan, apapun gitu ya. Nah, jadi kata Rasulullah, bukankah aku sudah sampaikan? Nah, di sini seperti itu. Nah, kemudian tentu saja fitnah dan bencana sampai kiamat itu akan terjadi ya. Rasulullah SAW di sini sudah menyampaikan bahwa akan ada datang sebuah fitnah ya. Sebagiannya lebih ringan dan sebagian lainnya berat fitnahnya itu ya. Nah, dan lain sebagainya, ini tentang fitnah-fitnah yang sebelum ya, yang terjadi ya di akhir zaman itu akan seperti apa. Nah, di sini sehingga Rasulullah SAW ya menyampaikan badiru bil a'mal, bersegeralah kalian melakukan amal solih gitu ya. Badiru bil a'mal fitanan, bersegeralah kalian melakukan amal solih sebelum datangnya fitnah. Kakil ta'il lail, seperti potongan-potongan malam, al-mudlim yang gelap gulita, yusbihur rajul mu'minan, ini pagi-pagi seorang masih beriman, wa yumsi kafiron, dan di sore hari dia sudah kufur gitu ya. Kemudian au yumsi mu'minan, atau di sore hari dia itu masih menjadi seorang mukmin, wa yusbihu kafiron, dan di pagi hari dia sudah kafir. Yabi'u dinahu, dia ya menjual agamanya, bi'aradin minad dunya, bahwa dia menjual agama ya untuk mengharap kehidupan dunia. Nah, ini peringatan penting ya untuk kita sebagai seorang muslim. Jadi nanti itu semakin hari akan banyak fitnah ya yang menyebabkan seseorang murtad. Ini merupakan tanda dekatnya akhir zaman. Nah ya, misalnya kalau kita lihat ya, ada fenomena fitnah ujian kesulitan hidup, fitnah kemiskinan, kesengsaraan, sehingga sangat mudah menukar agama dengan dunia gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini disampaikan bahwa di antara berbagai fitnah ya yang dinubuahkan oleh beliau adalah tidak ada satu fitnah yang lebih berbahaya, lebih dahsyat dan lebih keras efek yang ditimbulkannya melebihi dari fitnah ad-dajjal. Nah, ini Rasulullah SAW bersabda, ma baina khalqi Adam, semenjak Allah menciptakan keturunan Adam, ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat nanti, khalqun akbar minad dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar di muka bumi ini dibandingkan dengan fitnah dajjal. Jadi demikian besarnya fitnah dajjal ya, sehingga setiap rasul yang diutus kepada umat manusia senantiasa memperingatkan bahaya fitnah ini ya kepada umatnya. Nah, ini disampaikan, nah, pasti setiap rasul papagah gitu ya, kita harus berlindung dari fitnah ad-dajjal. Nah, kemudian di sini juga ada kabar gembira ya, bahwa Islam akan kembali mengalami kejayaan gitu ya. Nah, kemudian diantaranya, nah ini hadis-hadis yang menyampaikan ya tentang Islam akan jaya kembali. Nah, di sini disampaikan bahwa innallaha, sesungguhnya Allah, zawa liyal ard, melipat untukku bumi, faru'aitu masyariqaha, maka aku bisa melihat ujung timur, wa magharibaha, dan ujung barat, wa inna ummati, dan sesungguhnya umatku, saya belughu mulkuha, kekuasaan umatku akan mencapai mazuwiya li minha wa u'titu al-kanzaini al-ahmar wal abyad,
sesungguhnya Allah melipat untukku bumi ya, jadi bumi itu dilipat sehingga Rasulullah, aku bisa melihat ujung timur bumi dan ujung barat. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai apa yang dilipat untukku. Aku juga dikaruniai 2 perbendaharaan kekayaan, merah ya, yaitu Romawi, putih yaitu Persia. Nah, jadi bahwa sudah terjadi ya tentang prediksi akhir zaman ini ya, tentang nubuat ini. Nah, kemudian dan lain sebagainya, ini banyak sekali ya. Kita belum sampai pada negeri-negeri akhir zamannya. Intinya seperti itulah ya untuk pengantarnya dari Rasulullah, bahwa sudah diprediksi oleh Rasulullah. Nah, di sini bahwa akan terjadi berbagai hal ya nanti di akhir zaman ini. Langsung saja kita mempelajari tentang negeri-negeri akhir zaman itu kondisinya akan seperti apa ya, tanda-tanda hari kiamat. Nah, di sini diantaranya ada Jazirah Arab. Nah, ini Jazirah Arab itu leganya Jazirah Arab, pokoknya semenanjung Arab, negeri padang pasir yang membentang dari Asia Barat Daya sampai persimpangan Afrika dan Asia. Nah, jadi lega. Nah, tuh bisa dilihat ya. Nah, ini berikut ini negara-negara Jazirah Arab, ada Kerajaan Arab Saudi, Kuwait, Republik Yaman, Kesultanan Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain gitu ya. Nah, ini apa yang akan terjadi di Jazirah Arab itu. Nah, di sini disampaikan, langsung saja ya kita ke sini. Nah, nanti dalam hadisnya itu bahwa bangsa miskin akan berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Nah, ini ya. Bahwa di sini hadisnya seperti ini. Ini tanda-tanda akhir zaman ya. Kata Rasulullah, tanda-tanda akhir zaman itu bangsa miskin berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Nah, jadi gambaran Rasulullah tentang kondisi bangsa Arab yang dulunya itu hanya menggembala kambing dengan kondisi fisik yang tidak beralas kaki, bertelanjang ya, dada nyaris bertelanjang dada ya. Nah, ini bahkan nubuah Rasulullah bahwa mereka itu akan berlomba-lomba untuk membangun gedung bertingkat dan bangunan megah ya, dan saat ini sudah mulai menjadi kenyataan. Nah, ini hadisnya, hadis Bukhari ya, sahih, bahwa hadisnya seperti ini. An Abi Hurairah, hadis dari Abu Hurairah, qala Rasulullah berkata, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, la taqumus saah, kiamat itu tidak akan terjadi hatta, sehingga ya tatawalan nas, sehingga orang-orang berlomba-lomba meninggikan bil bunyan, bangunan. Nah, ini ya, bahwa di akhir zaman akan terjadi seperti ini ya, bahwa kiamat tidak akan terjadi hatta ya tatawalun nas bil bunyan, sehingga orang-orang berlomba meninggikan bangunan. Dan dalam riwayat Muslim dikuatkan, la tarol hufatal uratal ala, jika kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, al-urah telanjang badan, al-alah ya miskin papa, ri'a asyai para pengembala kambing, ya tatawaluna fil bunyan, mereka telah berlomba-lomba meninggikan bangunan. Nah, ini sama ya, hadis-hadisnya sama semuanya, ini hadis-hadisnya sama. Pokoknya inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda kiamat itu ayyuro, terlihat, ru'atun nas, para penggembala kambing, ru'usan nas, menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat, wa ayyuro, dan telah tampak, al-hufah, orang-orang yang tidak beralas kaki, al-uroh, bertelanjang badan, al-juwa ya, al-juwa, orang yang kelaparan, yatabarawna fil bina, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Nah, jadi banyak sekali nih hadis dari Rasulullah SAW ya. Nah, di sini disampaikan bahwa siapa yang mendirikannya, tentu ini adalah bangsa Arab ya, bangsa Arab. Nah, ini sudah disampaikan bahwa kondisinya sekarang di Arab kita melihat ya, banyak sekali gedung-gedung tinggi ya,
gedung tinggi. Nah, ini bisa digambarkan di itunya ya, gambar-gambarnya. Nah, sudah mulai di Jazirah Arab kondisinya seperti itu. Dan tanda nubuah dari Nabi juga bahwa bangsa Barat nanti akan mengeksplorasi tambang Arab. Nah, di sini sudah diprediksi juga oleh Rasulullah. Yang pertama tadi Maya, di Arab banyak sekali gedung-gedung pencakar langit. Nah, di sini Barat akan mengeksplorasi tambang Arab. Nah, di sini Imam Ahmad menyampaikan, yang meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dari seorang laki-laki Bani Sulaim, dari kakeknya, bahwa ia mendatangi Nabi dengan membawa sebiji perak. Jadi ketika Rasulullah diam ya, ada seorang laki-laki dari Bani Sulaim, dari kakeknya, bahwa ia mendatangi Nabi SAW dengan membawa sebiji perak, seraya mengatakan, ini berasal dari barang galian atau barang tambang kami. Mendengar itu Rasulullah SAW menjawab, satakunu, akan ada ma'adin, harta-harta terpendam, yahduruha, yang akan didatangi atau digali, syirarun nas, oleh orang-orang yang paling jahat. Nah, jadi Barat itu nanti ya, sekarang juga sudah ya, mengeksplorasi tambang Arab. Nah, ini sudah diprediksi dari hadis Nabi sejak dulu, bahwa Rasulullah SAW juga menjelaskan ya, yadharu ma'adin, akan keluar harta-harta simpanan, fi ardi Bani Sulaim, di bumi Bani Sulaim, yang disebut Fir'aun ataupun Fir'aun ya, yuqalu lahu Fir'aun atau Fir'aun, yakhruju ilaihi syirarun nas, ia akan didatangi oleh orang yang paling jahat, au yuhsyaru ilaihi syirarun nas. Nah, jadi akan didatangi oleh orang yang paling jahat. Nah, di sini ya, bahwa Syekh Nasiruddin Albani menyampaikan bahwa tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud dengan orang yang syirarun nas, orang yang paling jahat dalam hadis tadi adalah orang-orang kafir. Jadi hadis ini menunjuk kepada bencana yang menimpa umat muslim pada hari ini, ketika umat Islam yang mengundang orang-orang Eropa dan Amerika ya ke negeri-negeri Arab untuk mengeksplorasi barang-barang tambang dan kekayaan bumi di Arab. Hanya kepada Allah semata kita memohon pertolongannya, ini sudah terjadi. Nah, jadi yang diprediksi oleh Rasulullah SAW di hadis-hadisnya ya, nih tambang minyak Aramco di kota Rastanura, Arab Saudi. Nah, ini sudah didatangi ya, dieksplorasi oleh syirarun nas, orang-orang Eropa dan Amerika sudah melakukan hal demikian di negeri Arab. Nah, jadi di sini bahwa betul-betul bukti kebenaran nubuah Rasulullah ya, bukti kebenaran nubuah Rasulullah, sungguh ya kedatangan orang-orang Amerika dan Eropa ke tanah suci ini merupakan gambaran dari kejahatan mereka. Nah, Rasulullah sudah menyampaikan ya bahwa mereka akan mengeksplorasi barang tambang tersebut. Nah, ini adalah syirarun nas, sejahat-jahatnya manusia. Nah, di sini misalnya ya, ketika ya ini digambarkan lah ya, kita sudah pada tahu tentang bagaimana angkatan laut Amerika ya mengepung Jazirah Arab. Kemudian berbagai hal sudah terjadi ya di sini, digambarkan. Nah, sudah saja ya. Nah, ini jadi harusnya menyadarkan kita umat Islam ya, dengan mengizinkan Amerika, Eropa untuk eksplorasi minyak dan gas, maka secara tidak langsung mereka sudah bekerja sama dengan syirarun nas, dengan sejahat-jahatnya manusia. Nah, dan nanti akan mendapatkan perhitungan dari Allah yang Maha Adil ya. Bahkan Amerika sudah menguasai bangsa Saudi ya, merampas kekayaan negeri Saudi, memperbudak penduduknya, meneror mereka ya. Jadi rakyat Saudi dan negeri seperti budak di negeri orang. Nah, ini disampaikan dalam buku seperti ini. Kekayaan minyak yang melimpah ini tidak bisa dirasakan oleh penduduknya. Jadi lebih dari 250.000 tentara Amerika termasuk para petinggi, mereka hidup dengan biaya yang ditanggung oleh rakyat Saudi. Nah, jadi sudah yang diprediksi Rasulullah itu memang benar-benar terjadi. Kemudian Arab Saudi ya, Arab Saudi itu leganya Mamlakah Saudiyah, negeri sumber fitnah dan tempat terbitnya tanduk setan. Jadi seorang ulama Jordan, Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi,
menulis sebuah surat radikal ya tentang kufurnya pemerintahan Saudi dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, ini bisa dilihat dari dua hal ini. Jadi sudah diprediksi oleh Rasulullah ya. Pemerintah Saudi menetapkan dan menerapkan hukum positif yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Nah, jadi suatu saat nanti pemerintahan Yahudi menerapkan hukum positif yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Pemerintah Saudi memberikan loyalitas kepada orang kafir dengan cara memberi bantuan kepada Amerika Serikat dan Barat untuk memerangi umat Islam, utamanya mujahidin Islam yang memperjuangkan penegakan syariat Islam. Nah, ini bagaimana ya dalam bukunya beliau menulis tentang kejahatan koalisi Arab Saudi dan Amerika dalam memerangi umat Islam dan kedekatan mereka dengan kelompok yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai syirarun nas, sejahat janat manusia. Nah, ini memancing kemarahan sebagian komunitas umat Islam ya, bahwa kita memiliki kewajiban untuk membersihkan tanah suci dari orang kafir. Nah, sekarang itu kan di Mekah juga ya, ada di Ummul Qura juga dibuka gitu ya, jurusan-jurusan yang diikuti oleh mereka non muslim ya, para yang tidak berkerudung kan sekarang sudah mulai pada ada ya. Nah, ini bukti nubuah gitu ya, sudah terjadi. Bisa dilihat bahwa sekarang ya Arab Saudi bersama negara-negara anggota Liga Arab mengkhianati perjuangan umat Islam di Palestina dan lain sebagainya. Ini bukti-bukti apa yang disampaikan oleh nubuah ini sudah terjadi beberapa peristiwa ya nih. Pokoknya silakan saja dibaca, ini banyak sekali. Nah, kemudian karena jadi fenomena kekufuran atau mendekati apa yang dinubuahkan oleh Rasulullah SAW tentang murtadnya sebagian bangsa Arab di akhir zaman. Nah, akan murtadnya sebagian bangsa Arab di akhir zaman. Hadis dari Sauban bahwa Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah, bahwa kiamat itu tidak akan terjadi hatta talhaqo, sampai ya bergabung qabailu min ummati bil musyrikin, beberapa kabilah dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik, wa hatta ta'buda qabail min ummati al-authan, sehingga beberapa kabilah dari umatku menyembah berhala. Nah, ini ya, jadi fenomena kekufuran sudah mendekati ya apa yang dinubuahkan oleh Rasulullah, bahwa memang wala taqumu sa'ah, bahwa kiamat itu tidak akan terjadi hatta talhaqqa qabailu min ummati, sehingga beberapa kabilah dari umatku itu bergabung min ummati bil musyrikin, dengan orang musyrik. Bukan hanya bergabung, wa hatta ta'buda qabailu min ummati al-authan, dan sehingga beberapa kabilah dari umatku itu menyembah berhala gitu ya. Jadi nubuat Nabi bahwa negeri Najd ya merupakan sumber kekacauan, kesesatan, dan negeri terbitnya dua tanduk setan memang menjadi kenyataan. Ini negeri Najd ya, ini bisa dilihat. Nah, memang ada hadisnya ya, Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar berkata Rasulullah SAW pernah mendoakan seperti ini, Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berkahilah untuk kami negeri Syam. Allahumma barik lana fi Yamanina, ya Allah berkahilah untuk kami negeri Yaman. Ya Rasulullah, ya qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa fi Najdina, mintakan berkah untuk negeri Najd juga gitu ya. Ya Allah, kan Rasulullah minta berkahnya itu untuk negeri Syam dan negeri Yaman. Para sahabat memohon gitu ya Rasulullah, doakan juga negeri Najd. Qala Allahumma barik lana fi Syamina, tapi Rasulullah seolah-olah tidak mendengarkan ya, tetap saja yang didoakan itu Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berkahilah untuk kami negeri Syam. Allahumma barik lana fi Yamanina, ya Allah berkahilah untuk kami negeri Yaman. Qalu, kemudian para sahabat bertanya lagi, memohon lagi, ya Rasulullah, wa fi Najdina, ini negeri Najd juga doakan. Fa'adhunnuhu qala fi tsalisah. Jadi bahwa pada kali yang ketiga beliau menjelaskan hunaka, jadi Rasulullah Ali mengadoakan ke Najd namanya hunaka, sesungguhnya di Najd itu, di Najd ya, az-zalazil, di sana itu nanti akan muncul berbagai kegoncangan, wal fitan, akan muncul berbagai fitnah,
wa biha yatlu'u qarnus syaitan. Jadi di Najd itu akan muncul berbagai keguncangan, huru hara, dan dari Najd juga akan muncul tanduk setan. Akan muncul tanduk setan di sini ya, di negeri Najd itu. Ini dari satelit kota-kota di negeri Najd itu gambarannya seperti ini. Nah, jadi negeri Najd itu terdiri dari pedesaan, ada perkotaan, ada gurun pasir. Riyadh adalah kota paling besar dan paling luas di negeri Najd ya. Bahkan kota ini merupakan kota paling luas di seluruh Arab Saudi dengan populasi 4.700.000 ya di 2009 itu tuh ya. Nah, kota besar negeri Najd lainnya adalah Buraidah ya, Buraidah dan lain sebagainya. Jadi provinsi-provinsi yang menonjol yang nanti banyak huru hara, kata Nabi ya, zalazil, banyak keguncangan dari negeri ini, banyak huru hara, bahkan tanduk setan akan muncul di negeri Najd. Di antaranya provinsi-provinsi yang menonjol di negeri Najd itu adalah provinsi Al-Arid ya, yang mencakup Riyadh dan ibu kota Arab Saudi ya zamannya Syekh Muhammad Abdul Wahhab, yaitu Dir'iyah. Provinsi Al-Qasim, ibu kotanya Buraidah. Provinsi Sudair berpusat di kota Al-Majma'ah. Provinsi Al-Wasam berpusat di Sakhra ya. Provinsi Jabal Samar, ibu kotanya Ha'il. Nah, jadi di era modern kerajaan Arab Saudi, negeri Najd dibagi menjadi 3 wilayah, Ha'il, Al-Qasim, dan Riyadh, yang terdiri dari gabungan seluas sekian ya. Bahwa Allah berfirman, ha antum, ingatlah haula'i, bahwa kalian adalah tud'auna, orang-orang yang diajak, litunfiqu fi sabilillah, untuk menafkahkan harta di jalan Allah. Faminkum may yabkhal, maka di antara kalian ada yang kikir. Wa may yabkhal fa inna may yabkhalu an nafsi, barang siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Wallahul ghani, dan Allah itu kaya. Wa antumul fuqara, sedangkan kalian adalah miskin ya. Allah yang kaya sedangkan kalian orang-orang yang butuh kepada Allah gitu ya. Wa in tatawallau, nah barang siapa yang tatawallau, kalian orang-orang ya, tatawallau berpaling, jika kalian wahai bangsa Arab ya, tatawallau berpaling atau murtad, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum, pasti dia akan menggantikan ya, Allah akan menggantikan kalian ghairakum, dengan kaum selain kalian. Nah, summa la yakunu amsalakum, kemudian tidak ada lagi yang seperti kalian. Ini dalam surah Muhammad ya. Nah, disampaikan bahwa Imam At-Tabari meriwayatkan hadis ya, bahwa ketika ayat tadi turun ya, ketika ayat tadi turun itu Salman Al-Farisi sedang duduk bersama Nabi ya. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasul, siapa golongan yang akan menggantikan kami jika kami murtad, sehingga tidak ada lagi kaum yang semisal dengan kami? Lalu Rasulullah SAW menepuk paha Salman dan berkata, dia dan sebagian kaumnya yang akan menggantikan kalian. Nah, ini riwayat tersebut menggambarkan sebuah fenomena kemurtadan sebagian mereka, dan nanti ya kelak akan muncul sekelompok atau ta'ifah mansurah ya, yang muncul dari arah timur atau dari Persia ya, atau dari Khurasan, yang akan menguasai jazirah Arab. Penjelasan ini ya tentang nasib akhir bangsa Arab yang kufur, insya Allah akan dijelaskan ya dalam penjelasan tentang kota Madinah di akhir zaman. Nah, jadi ini ya negeri Najd tadi yang terdiri dari pedesaan, perkotaan, gurun, yang Riyadh adalah kota paling besar, paling luas di negeri Najd. Bahkan kota ini merupakan kota paling luas di Arab Saudi ya. Nah, ini nanti itu dari negeri ini yang akan terjadi zalazil, keguncangan, huru hara, kemudian akan muncul ya tanduk setan itu dari negeri ini. Nah, kemudian Jazirah Arab, kata Rasulullah ya, akan menjadi lahan pertanian. Apakah sekarang itu sudah terjadi atau belum ya, misalnya Jazirah Arab itu nanti di akhir zaman akan menjadi lahan pertanian yang dialiri sungai-sungai. Nah, jadi 15 abad ya sejak Rasulullah diutus di negeri Arab yang merupakan padang pasir dan bukit berbatuan ya, tapi ada nubuat beliau yang menyampaikan bahwa
kelak di akhir zaman negeri padang pasir itu akan berubah menjadi kebun-kebun dan sungai-sungai. Nah, ini ya digambarkan dalam hadisnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga tanah Arab kembali menjadi padang-padang rumput dan sungai-sungai. An Abi Hurairah, hadis dari Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta yaksarul mal wa yafidhu, sampai terjadi harta itu berlimpah ruah gitu ya. Hatta yakhruja rajul bi zakati mali fala yajidu ahadan yuqbalaha minhu, sampai-sampai itu nanti menjelang akhir zaman itu ya, seseorang mengeluarkan zakat dari hartanya namun ia tidak menemukan seorang pun yang mau menerima zakatnya. Jadi sebelum kiamat terjadi, jadi nggak ada yang miskin lagi ya, sampai orang ingin mengeluarkan zakat tidak ada seorang pun yang mau menerima zakatnya. Sehingga tanah Arab juga, nah ini ya, bahwa hatta ta'uda ardul Arab, sehingga tanah Arab kembali murujan wa anharon, menjadi kebun-kebun dan sungai-sungai. Nah, ini bahwa tanah Arab itu akan menjadi banyak sekali ya kebun-kebunnya, sungai-sungainya gitu ya, menjadi lahan pertanian. Subhanallah sekali nanti di akhir zaman. Nah, ini juga sama ya, hampir sama hadisnya. Nah, oh iya, ini ada hadis juga tentang nubuah juga bahwa la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta ta'uda ardul Arab murujan wa anharon, sampai-sampai tanah Arab kembali menjadi kebun-kebun dan sungai-sungai. Wa hatta yasirar raqib bainal Iraq wa Makkah, dan sehingga seorang pengendara melakukan perjalanan antara Irak dan Makkah tanpa takut ya. Jadi nanti tuh suatu saat seorang pengendara melakukan perjalanan antara Irak dan Makkah tanpa takut ya kepada perampok di jalan, kecuali jika tersesat di jalan dan sampai terjadi banyak kekacauan. Nah, di sini ya, la yakhafu illa dhalala tariq wa hatta yakthurul harju. Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Qala al-qatlu. Nah, kemudian para sahabat nanya, wahai Rasulullah, apa kekacauan itu? Beliau menjawab, pembunuhan. Nah, di sini hadisnya sahih ya. Nah, di sini, nah, jadi Syekh Al-Albani menyampaikan bahwa memang pernah ada ide untuk menarik aliran sungai Efrat ke Saudi gitu ya. Bisa jadi ide ini nanti akan menjadi sebuah kenyataan ya, akan menjadi kenyataan, baik informasi yang diberikan oleh Syekh Al-Albani ini terjadi atau tidak. Yang pasti tanah Arab akan kembali menjadi padang rumput, tanah Arab akan menjadi banyak sungai-sungai sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, jadi di sini juga banyak sekali ininya ya apa. Nah, ini bisa dilihat nanti itu akan seperti ini gitu ya. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tanah Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai-sungai gitu ya. Nah, kemudian negeri-negeri di Jazirah Arab. Yang pertama adalah yang dimaksud Jazirah Arab itu apa saja? Di antaranya Madinah ya. Madinah itu tempat Rasulullah hijrah ya. Kota yang memiliki luas 589 km dengan jumlah penduduk 750.000 jiwa ya. Salah satu kota yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Rasulullah pernah memohon ya keberkahan. Nah, di sini keistimewaan, keutamaan Madinah ini terakhir ya. Keutamaan negeri Madinah itu adalah negeri yang baik, thayyibah. Nah, innaha thayyibah. Sesungguhnya Madinah itu adalah negeri yang baik, yakni ya Al-Madinah. Wa innaha tanfil khabas. Nah, di Madinah itu menyingkirkan kekejian orang-orang fasik gitu ya. Kamatan finnar khabasal fiddah, seperti api mengikis karat-karat pada perak. Nah, negeri Madinah juga negeri haram, negeri aman, negeri suci ya. Ahwa Rasulullah SAW biyadihi ilal Madinah faqala innaha haramun amin. Rasulullah menunjukkan tangan beliau ke arah kota Madinah, kemudian beliau bersabda, innaha, sesungguhnya Madinah itu adalah haramun, negeri haram, aminun, yang aman. Kemudian Rasulullah juga bersabda ya, inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim harrama Makkah, telah mengharamkan kota Mekah, wada ahliha, dan mendoakan kebaikan untuk penduduknya. Kalau Mekah mah didoakannya sama Nabi Ibrahim ya, haramtul Madinah,
aku mengharamkan kota Madinah kama harrama Ibrahim Makkah, sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan kota Mekah. Wa inni da'autu, dan aku juga mendoakan fi sa'iha, pada sa'nya, wa muddiha, dan mudnya, bimithli ma da'a bihi Ibrahim li ahli Makkah. Dan Rasulullah mendoakan keberkahan bagi sa' dan mud Madinah sebagaimana Ibrahim mendoakan untuk penduduk Mekah. Nah, sehingga banyak sekali keutamaannya ya. Salat di Masjid Madinah itu, salatu fi masjidi, salat di masjidku, khair min alfi salatin, lebih baik daripada salat di masjid yang lain, siwahu illal masjidil haram, kecuali Masjidil Haram. Nah, jadi di antaranya dilipat gandakan ya, mi'al sholati fi hada, jadi sama dengan pahalanya itu lebih utama daripada 100 sholat di masjidku. Di sini bahwa pahala sholat di masjidku ini lebih utama 1000 kali. Nah, lebih utamanya 1000 kali daripada pahala sholat di masjid yang lain, kecuali di sholat Masjidil Haram. Nah, di sana ya, pahala sholat di Masjidil Haram lebih utama dari pahala 100 sholat di masjidku. Nah, jadi 10.000 kalau di Masjidil Haram. Anjuran juga mengunjungi Masjid Nabawi ya untuk ibadah. La tasyuddu rijal, tidak dianjurkan melakukan perjalanan jauh ila salas, kecuali pada 3 hal ya. Masjid Al-Haram, yaitu kita harus maksakan ke Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul, wa Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Keberkahan Madinah itu 2 kali lipat keberkahan kota Mekah. Nah, ada hadisnya dari Anas ya. Allahumma ja'al bil Madinah, ya Allah jadikan keberkahan Madinah di'fai, 2 kali lipat, ma ja'alta bi Makkah minal barokah, 2 kali lipat dari keberkahan kota Mekah. Nah, sehingga Siti Aisyah ya berdoa, Allahumma habib ilaina al-Madinah, ya Allah jadikan kecintaan kami kepada kota Madinah kahubbina Makkah, ya sebagaimana kecintaan kami kepada Mekah, au asyudda wa sahihha wa barik lana fi sa'iha wa muddiha wankul hummaha faj'alha bil juhfah. Nah, kenapa kita pengen terus ya ingat Madinah Mekah itu kan ini doa-doanya ya. Ya Allah, perbaikilah keadaan kota Madinah, berkahilah untuk kami takaran sok dan mud di Madinah, dan pindahkanlah demam di Madinah ke daerah Juffah. Ini doa-doanya. Jadi keutamaan bersabar menanggung kesulitan hidup di Madinah. Nih, man sobara, barang siapa yang bersabar alal awaiha ya, menanggung kesulitan di Madinah, kuntulahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah. Wa fi riwayah la yasbir alal awa fil Madinah wa syiddati ahad min ummati illa kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah au syahidan. Jadi barang siapa yang sabar menanggung kesulitan hidup di Madinah, maka aku akan memberinya syafaat atau menjadi saksi baginya di hari kiamat. Tiada seorang pun dari umatku yang bersabar menanggung kesulitan hidup di Madinah, melainkan aku memberinya syafaat, saksi nanti di hari kiamat. Kemudian ada keutamaannya, keutamaan wafat di Madinah. Man istata'a minkum alla yamut illa bil Madinah falyamut biha fa innahu may yamut biha yusyaffa au yushhad lahu illa kuntu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah. Barang siapa yang meninggal di Madinah ya, hendaklah ia meninggal di Madinah. Sesungguhnya orang yang meninggal di Madinah akan mendapatkan syafaat atau akan dipersaksikan. Nah, kemudian ancaman bagi pelaku nih yang melindungi kejahatan di kota Madinah. Al-Madinah haramun. Madinah itu adalah negara haram, negeri tempat suci. Faman ahdatsa fiha hadasan, barang siapa yang melakukan suatu kejahatan, au awa muhdisan, atau melindungi pelaku kejahatan di Madinah ya, fa'alaihi la'natullah, maka ia akan mendapatkan kutukan dari Allah, wal malaikah, dan malaikat, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia akan mengutuknya. La yuqbalu minhu yaumal qiyamah adlun wala sarfun, pada hari kiamat tidak akan diterima amalannya yang wajib ataupun yang sunnah. Nah, ini ya, taman surga ma baina baini min wa min bari raudhatun min riyadil jannah. Apa yang diantaraku dan rumahku, di antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman dari taman surga. Terakhir nih ya, udah selalu siang, tempat bertahannya iman di akhir zaman. Nah, jadi ketika di negeri-negeri lain sudah dicabut imannya, hanya Madinah. Innal Islam, sesungguhnya Islam itu bada'a ghariban, bermula datang itu dalam keadaan asing, wasa ya'udu ghariban, dan Islam itu akan
berakhir ya dengan keadaan asing juga, kama bada'a wa huwa ya rizu bainal masjidaini kama ta'rizul hayyah fi hujriha. Jadi sesungguhnya Islam itu bermula dalam keadaan asing dan kelak akan kembali asing, sebagaimana dahulu ia bermula dalam keadaan asing. Sesungguhnya Islam akan kembali ke sarangnya di antara dua masjid, Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah, sebagaimana seekor ular akan kembali ke lubang sarangnya. Jadi Islam itu pertamanya asing, nanti juga akan kembali asing. Nah, kecuali tadi di Mekkah dan Madinah. Kemudian akan selamat dari fitnah Dajjal. Tidak ada satu negeri pun melainkan akan dimasuki Dajjal, kecuali Mekkah dan Madinah. Tidak ada satupun jalan masuk ke kota Madinah ya. Nah ini disampaikan, ini hadisnya panjang. Nah pokoknya di sini di antara yang pendeknya ya. Ala an qabil Madinah, di jalan-jalan masuk kota Madinah. Malaikatun, ada malaikat penjaga, la yadkhuluha ta'un, tidak akan masuk penyakit ta'un ya, penyakit menular yang mewabah, wala dajjal, dan tidak akan bisa memasuki kota Madinah yaitu dajjal. Nah demikianlah negeri-negeri di akhir zaman. Nah di sini tadi ya ada sebagian yang sudah betul-betul terlihat oleh mata kita ya, apa-apa yang diprediksi dari nubuah Rasulullah SAW dari hadis-hadisnya, dan ada juga yang belum nampak gitu ya. Yang terpenting kita sebagai seorang muslim semoga menambah keimanan kita ya, bagaimana di akhir zaman yang penuh zalazil ya, penuh kekacauan, penuh huru-hara. Nah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari fitnah Dajjal, dari huru-haranya akhir zaman. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ustadzah Dr. Fenty. Mudah-mudahan ilmu yang beliau berikan menjadi kekuatan iman pada kita, sebagai bekal takwa untuk menghadapi yaumil akhir atau akhir zaman, dan mudah-mudahan keberkahan bagi beliau dan umumnya bagi kita semuanya sebagai orang-orang yang berjuang di dalam menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan acara ini